Hai sahabat semua, jumpa lagi dengan saya untuk belajar fisika bersama. Kali ini yang akan kita pelajari adalah hukum Newton. Hukum Newton dipelajari pada cabang fisika yang disebut dengan dinamika. Dinamika mempelajari benda dan geraknya yang mempertimbangkan tentang penyebab gerak tadi. Tetapi kalau kinematika itu mempelajari gerak tanpa memperdulikan penyebab dari gerak. Hukum Newton memiliki tiga hal, yaitu yang hukum Newton pertama atau hukum 1 Newton yang dikenal dengan istilah hukum kelembaman. Artinya suatu benda itu akan cenderung untuk mempertahankan keadaan dirinya atau disebut dengan hukum inersia. Jadi benda yang diam akan cenderung diam dan benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Sehingga secara matematis hukum pertama Newton dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sedangkan untuk hukum kedua Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda akan berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sehingga semakin besar gayanya, maka akan semakin besar percepatannya. Sedangkan semakin besar massa benda, maka percepatan benda akan semakin kecil. Sekarang kita lanjutkan dengan hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton biasa disebut dengan hukum aksi-reaksi. Karena bila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama dengan gaya yang diberikan oleh benda tadi, tetapi arahnya berlawanan. Jadi gaya aksi akan sama dengan gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Selanjutnya kita akan melihat apa bedanya berat dengan massa. Berbeda dengan istilah kita sehari-hari, sering menyebut massa dengan berat. Massa itu adalah kuantitas suatu benda yang besarnya dimanapun sama. Tetapi kalau berat, itu besarnya berbeda-beda tergantung pada percepatan gravitasi tempat tersebut. Jadi kalau berat kita di bumi dengan di bulan akan berbeda, tetapi massa suatu benda di bumi dan di bulan itu sama. Berikutnya kita mengenal tentang istilah gaya gesekan. Gaya gesekan akan menyebabkan benda itu menjadi lebih lambat atau memperlambat gerak benda. Jadi apa yang menyebabkan gaya gesekan itu berbeda-beda adalah tingkat kasar dan halusnya suatu permukaan dan juga ditentukan oleh gaya normalnya. Jadi tingkat kekasaran tadi disimbolkan dengan mu, gaya normal disimbolkan dengan n. Gaya gesekan suatu benda, tadi saya katakan, memperlambat benda. Jadi kalau kita menarik benda itu ke kanan, maka gaya gesekannya ke kiri. Atau kita mendorong benda itu ke depan, maka gaya gesekannya itu adalah ke belakang. Ada dua jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan statis itu gaya gesekan ketika benda itu masih diam, sedangkan gaya gesekan kinetis adalah gaya gesekan ketika benda itu bergerak. Besarnya gaya gesekan statis itu akan lebih besar karena koefisien gesekan ketika benda itu masih diam itu akan lebih besar dibanding dengan koefisien gesekan ketika benda itu bergerak. Jadi F untuk gesekan statis adalah mu s kali n, sedangkan untuk gaya gesekan kinetis mu k kali n. Mu itu adalah koefisien gesekannya. Oke sahabat semua, demikian tadi apa yang kita pelajari tentang hukum Newton. Semoga bermanfaat.